Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha ila amrati sayyidina habibina syafi'ina qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa alihi wa azwajihi min anbiya wal mursalin sahabina sadatina sayyidina qutb bin insyam يا ولي البدر وأنا ما بيسنا في الصالح وإلى حضرة النبي المكرم سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقال شيخ المؤلف الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pengajian yang lalu kita masih baru memulai bismillah ya, pembukaan kitab ini. Setelah Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengawali kitabnya dengan basmalah, yang memang itu perintah daripada Nabi ya, setiap kita mengawali sesuatu yang baik kita dianjurkan baca bismillah. Dan juga karena mengikuti seluruh kitab suci, semua kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah itu awalnya adalah bismillah. Setelah itu terus beliau memanjatkan doa ya, sebagai pengakuan dari diri beliau bahwa kita semua ini adalah manusia yang selalu membutuhkan kepada Allah. Setiap langkah kita butuh bantuan dan pertolongan Allah. Makanya beliau mengawali kitabnya dengan doa ini. Rabbi yassir, ya Allah, wahai Tuhanku, berilah kemudahan ya Allah. Wa'ain, dan tolonglah. Ya Karim, wahai Zat yang Maha Pemurah. Waftah bil haqqi, dan bukakan kebenaran ya Allah. Wa antal fattahul alim, dan engkau adalah Zat yang Maha membuka lagi Maha mengetahui. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya. Ini pun juga sebagai ungkapan tawadhu dari pengarang kitab ini. Jadi mengakui bahwa tidak ada ilmu ya bagi manusia ini kecuali sekedar ilmu yang dititipkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah ya. Subhanaka, maha suci engkau wahai Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang kau ajarkan pada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau sendiri ya Allah Zat yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana ya. Ayat ini yang diucapkan oleh para malaikat di saat ditanya oleh Allah tentang sesuatu ya. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam ya, yang dijadikan sebagai khalifah di muka bumi, malaikat istilahnya
merasa keberatan ya. Karena sebelum Allah menciptakan ya, makhluk yang namanya manusia ini, dulu ada makhluk Banul Jan, bangsa jin itu yang selalu berbuat kerusakan ya. Akhirnya ya, ketika Allah ingin menciptakan manusia, malaikat agak keberatan, terus kata Allah, "Loh, kami mengetahui apa yang kalian tidak mengetahui." Ya. Akhirnya setelah Nabi Adam dikasih tahu oleh Allah ilmu-ilmu segala macam ya, sampai tentang namanya piring, namanya sendok, namanya garpu, ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Sedangkan malaikat tidak ya. Ketika Allah menanya malaikat, oleh karena tidak dikasih tahu oleh Allah, malaikat menjawab ini ya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Al-Wahidil Jawadi, Zat yang Maha Esa, yang Maha Pemurah, yang Maha Dermawan, Al-Wahhab, yang Maha Pemberi, Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rizki, Al-Hannan, yang Maha Pengasih, Al-Mannan, yang Maha Memberi anugerah, Alladzi ba'atsa Muhammadan, yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, khatima anbiya'i, sebagai penutup para nabinya ya. Ya, sehingga setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin ada nabi lagi sampai hari kiamat ya. Kalaupun disebutkan dalam hadis-hadis Nabi bahwa besok ketika zaman akhir akan turun Nabi Isa, itu statusnya bukan sebagai nabi baru, bukan, tapi sebagai salah satu daripada anggota umat Nabi Muhammad SAW ya. Nabi Isa ini ada mengikuti syariatnya Nabi kita Muhammad SAW ya. Jadi bukan nabi baru ya. Makanya khatimah anbiya'i, menjadi penutup para nabinya sallallahu alaihi wasallam ya. Diutus oleh Allah birisalatihi, dengan risalahnya, dengan terutusnya, ila jami'il insi wal jan ya. Jadi nabi kita itu diutus oleh Allah itu bukan untuk satu kaum, bukan untuk satu zaman, bahkan bukan hanya untuk sejak zaman Nabi sampai hari kiamat, tapi untuk seluruh manusia. Seluruh manusia. Ya, mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu Nabi sudah dijadikan sebagai utusan untuk seluruh makhluk. Ya. Oleh karena itu, ya, di dalam ayat Al-Qur'an ya, surat Ali Imran ayat 81 ya, Allah berfirman, wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa aqadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin ya. Jadi ayat ini yang menjadi dalil bahwa nabi itu bukan hanya nabinya kita umat manusia, tapi nabinya seluruh nabi ya. Nabinya seluruh rasul ya. Ya, dalam ayat ini disebutkan, ingatlah tatkala Allah mengambil perjanjian kepada seluruh para nabi. Lama ataitukum min kitab, pasti aku, kata Allah, memberikan kalian kitab suci, wa hikmah, dan hikmah. Tsumma ja'akum rasul, kemudian datang kepada kalian rasul ya, seorang rasul, la tu'minun nabihi, ini la tu'minun nabi, pasti benar-benar kalian harus beriman kepada Nabi Muhammad, wala tansurunna, dan pasti benar-benar kalian harus mendukung, membela Nabi Muhammad ya. Terus Allah mengatakan, qala aqrartum wa aqadtum ala dzalikum isri, nah, apakah kalian
berikrar, mengakui dan mengambil perjanjianku ini. Qalu, semua para nabi itu mengatakan aqrarna, kami berikrar ya Allah, kami mengakui ya, akan beriman kepada Nabi Muhammad dan akan mendukung Nabi Muhammad ya. Jadi andaikan nabi-nabi semua itu tidak diwafatkan oleh Allah sampai menjumpai Nabi Muhammad, pasti jadi umatnya Nabi Muhammad gitu ya. Itu kata salah seorang ulama besar, Al-Imam Taqiyuddin As-Subki ya, dalam salah satu kitab disebutkan ayat ini katanya menunjukkan tentang keagungan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka kenabian beliau dan risalah kerasulan beliau itu umum bagi seluruh makhluk, bukan hanya untuk umat manusia saja, tapi seluruh makhluk min zamani Adam ila yaumil qiyamah, sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Itu kerasulan Nabi itu umum begitu ya. Jadi katanya wa yakunul anbiya wa umamuhum kulluhum min ummati ya. Jadi nabi-nabi semua dan umatnya semua itu termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Itu yang dimaksud dalam sabda beliau ya, wa bu'istu ilan nasi kaffah ya. Nabi pernah bersabda, aku ini diutus ya kepada manusia seluruhnya. Jadi seluruhnya otomatis kalau manusia seluruhnya mulai Nabi Adam sampai hari kiamat ya. Nah ini katanya sabda beliau wa bu'istu ilan nasi kafah, aku diutus kepada manusia semuanya. Ini tidak tertentu manusia sejak zaman beliau sampai hari kiamat saja, tidak, tetapi mencakup manusia sebelum Nabi Muhammad SAW juga ya, sebelum umat Muhammad, dan juga menjadi bukti yang jelas ya, bahwa Nabi itu diutus untuk semua makhluk walaupun sebelum umat Muhammad ya. Dari sabda beliau bersabda kuntu nabiyan wa Adam bainar ruhi wal jasad. Nabi pernah bersabda begitu. Aku ini sudah menjadi nabi ya, sedangkan Nabi Adam itu masih di antara roh dan jasad. Nabi sudah apa? Ditetapkan oleh Allah sebagai nabi ya. Makanya ketika Allah menciptakan Nabi Adam di surga itu, Nabi Adam sudah tawasul kepada Allah dengan perantaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Nabi Adam sudah tawasul Nabi, padahal Nabi belum lahir jasadnya. Itu yang maksud, aku ini kata Nabi sudah menjadi Nabi, sedang Nabi Adam masih di antara roh dan jasadnya. Maka kata Al-Imam As-Subki dalam ya, salah satu kitab, apabila diketahui hal ini ya, fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nabiyul anbiya. Jadi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga nabinya para nabi semua. Walihada dhahara dzalik fil akhirah. Oleh karena itu katanya bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga nabinya para nabi, nampak besok di akhirat, di hari kiamat ya. Seluruh para nabi mulai Nabi Adam sampai semua nabi itu ada di bawah benderanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tidak ada waktu itu yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otomatis seluruh para nabi juga dapat syafaatnya Nabi kita ya. Dan itu pun juga nampak katanya. Wa fid dunya kadzalik lailatul Isra ya. Dan bahkan di dunia juga, artinya Nabi pernah berkumpul dengan para nabi, yaitu di saat beliau Isra dan Mi'raj itu. Nabi sholat dengan seluruh para nabi dan Nabi yang menjadi imam ya. Jadi kata beliau, walau ittafaqa maji'u fi zamani Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa salawatullahi wasallam alaihim wajaba alaihim wa ala umamihim al-imanu bi wa nusratuhu ya. Andaikan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa itu sempat misalnya menjumpai zamannya Nabi Muhammad, pasti mereka semua ini
beriman kepada Nabi Muhammad dan membela Nabi Muhammad, begitu juga umatnya. Ya. Oleh karena itu semua para nabi dimintai perjanjian oleh Allah demikian. Maka Al-Imam Abdullah bin Haddad dalam pembukaan kitabnya ini menyebutkan, ya, Nabi Muhammad diutus sebagai penutup para nabi dengan risalah, dengan ya, risalahnya kepada seluruh manusia dan jin. Ya. Itu yang menjadi nabinya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa anzala alaihi al-Qur'an, dan Allah telah menurunkan pada beliau Al-Qur'an, kitab yang paling mulia di antara semua kitab suci, kitab yang dijadikan oleh Allah sebagai mukjizat yang terbesar, ya, dari mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan yang dijaga oleh Allah kemurniannya sampai hari kiamat. Ya. Fihi hudal linnas, yang di dalam Al-Quran itu terdapat petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatun minal huda, dan menjadi penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu. Wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran itu makanya di salah satu namanya dinamakan Al-Furqan. Ya. Nah, kitab-kitab suci itu namanya Al-Furqan. Ya, karena kitab suci itu memisahkan antara yang hak dan yang batil. Ya. Dengan adanya kitab suci Allah itu menjadi diketahui mana yang hak dan mana yang batil. Wa syara'a lahu wa li ummatihi, dan Allah telah mensyariatkan untuk nabi kita dan untuk umatnya apa-apa yang telah diwasiatkan oleh Allah kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Artinya semua para nabi dan para rasul itu membawa misi yang sama, membawa ajaran yang sama, karena semua utusan Allah. Ya. Jadi tidak mungkin bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Semua membawa ajaran yang sama, yaitu ajaran tauhid, ya, mengesahkan Allah. Ya. Setiap nabi yang diutus oleh Allah pertama kali tugasnya pasti menanamkan tauhidullah, ya, menyuruh menyembah hanya kepada Allah dan melarang kemusyrikan. Ya. Itu inti ajaran seluruh para nabi. Ya. Wa faddala dinahu ala sairil adyan, dan Allah mengutamakan agama Nabi Muhammad itu melebihi seluruh agama-agama yang lain. Ya. Syariatnya lebih utama daripada seluruh syariat-syariat yang lain. Ya. Wa ja'alahu akrama khalqihi alaih, dan Allah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Jadi di dunia ini selain Allah itu namanya makhluk, ya. Ya, di antara semua makhluk itu yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah, tidak ada lain kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu wa ja'ala ummatahu khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya. Dan Allah menjadikan umatnya, umat Muhammad ini, ya, sebaik-baik umat, ya, umat yang paling baik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Disebutkan dalam hadis, antum tufuna sab'ina ummatan wa antum khairuha wa akramuha 'ala Allah, kata Nabi. Kalian wahai umat Muhammad telah memenuhi 70 umat, ya, 70 umat, dan kalian adalah yang paling mulia, ya, dan yang paling dicintai oleh Allah. Kalian yang paling baik dan yang paling mulia di sisi Allah. Ya. Jadi ini semata-mata, ya, hanya karena kita ini disandarkan pada Nabi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu maka menjadi umat yang dipilih. Ya. Kemudian yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini diantara ciri-ciri umat Nabi Muhammad SAW yang dianggap oleh Allah umat yang paling baik itu, diantara cirinya satu, iman kepada Allah, ya.
Jadi kalau orang tidak iman kepada Allah ya tidak ada baiknya sama sekali, tidak ada kebaikannya sama sekali, ya. Dan tidak dianggap sebagai umat Muhammad, ya. Jadi walaupun hidup di zaman sekarang, kalau tidak iman ya bukan umat Muhammad. Kalau orang mati tidak membawa iman ya tidak dianggap umat Muhammad, ya. Terus ciri yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ya. Jadi umat Muhammad itu menyuruh berbuat baik, ya. Mau melakukan amar ma'ruf dan mau mencegah dari kemungkaran. Oleh karena itu ketika Sayyidina Umar membaca ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, surat Ali Imran ayat 104 ini, beliau mengatakan, ya, man sarrahu an yakuna min hadhil ummah falyuaddi syartallahi fiha, katanya. Jadi kata Sayyidina Umar, barang siapa yang ingin menjadi tergolong umat ini, umat yang kata Allah khairu ummatin ukhrijat linnas, umat yang paling baik, ya haruslah melaksanakan syarat-syaratnya, harus memenuhi syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya disebut oleh Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi di samping iman harus mau melakukan amar ma'ruf dan mau melakukan nahi mungkar, ya. Dan selama ini ditegakkan di tengah-tengah umat Muhammad, maka tetap keberadaan umat Muhammad itu jadi khairu ummatin, gitu, ya. Jadi selama ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah umat Muhammad, maka tetap, ya, umat Muhammad itu jadi khairu ummatin, ya. Tapi kalau ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu amar ma'ruf nahi munkar ini sudah tidak ditegakkan di tengah-tengah masyarakat, ya sudah hilang, berarti kebaikan umat Muhammad itu sudah hilang. Makanya banyak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, anjuran yang sangat umatnya ini supaya tetap statusnya jadi umat yang paling baik ini ditekankan, harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar, gitu. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar wa la ta'khudunna 'ala yadidh zalim aw la yab'atsanna Allahu 'alaikum 'iqaban min 'indih, kata Nabi, demi zat yang diriku ada pada kekuasaannya, yang dimaksud demi Allah, pasti benar-benar kalian harus amar ma'ruf, menyuruh orang lain berbuat baik, dan pasti benar-benar kalian harus mencegah dari kemungkaran, dan harus diantara kalian ada yang berani menindak orang yang zalim, ya. Harus ada yang berani menindak orang yang zalim. Kalau tidak, kata Nabi, aw la yab'atsanallahu 'alaikum 'iqaban min indi, atau kalau sudah tidak ada di tengah-tengah umat Muhammad ini yang, ya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada yang berani menindak orang yang zalim, katanya, ya tidak ada pilihan lain kecuali Allah mengirim siksaan dari sisinya, mengirimkan berbagai macam bencana dan azab malapetaka, ya. Jadi berarti sudah hilang kebaikan umat Muhammad, ya. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza habat ummati an taqula lidh-dhalim ya zalim faqad tuddi aminha." Ya, kata Nabi, apabila umatku itu sudah sama takut, tidak ada yang berani menindak orang zalim, tidak ada yang berani mencegah kemungkaran, gitu. Ya. Tidak ada yang berani mengatakan, "Hei orang zalim, berhentilah." Tidak ada yang berani. Faqad tuddi aminha, katanya. Maka sudah ditinggal kebaikannya, artinya hilang kebaikan umat Muhammad, sama sekali hilang, ya. Jadi kalau kita ini ingin tetap menjadi umat yang terbaik sampai kapan saja, ya amar ma'ruf nahi munkar ini harus tetap ditegakkan, gitu, ya. Nah, di zaman akhir seperti sekarang ini sudah
sangat kurang ya, terutama yang namanya nahi mungkar ini. Kalau amar ma'ruf mungkin masih banyak, tapi kalau yang berani nahi mungkar ini sangat sedikit sekali ya. Bahkan kadang-kadang orang yang ya berani melakukan nahi mungkar ini justru oleh umat Islam sendiri kadang-kadang dibenci gitu, dikucilkan, dicaci maki dan sebagainya ya. Tapi ya selama belum kiamat pasti ada gitu loh. Orang di antara umat Muhammad ini yang berani apapun resikonya, apapun ancamannya tetap berani menegakkan kemungkaran ini, termasuk sebagian orang yang mewakili ya, umat Nabi Muhammad SAW, sehingga masih dianggap sebagai umat yang terbaik selama masih ada orang yang menegakkan nahi mungkar itu ya. Nah, ini yang maksud wa ja'ala ummatahu khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya, dan Allah menjadikan umatnya ini umat yang paling baik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Tapi ada syaratnya, yu'minuna billah wal yaumil akhir. Harus iman kepada Allah dan hari akhir ya. Yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf ya. Mau menyuruh orang berbuat baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mau mencegah kemungkaran ya. Kalaupun kita tidak bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya di masyarakat yang luas, minimal kita di tengah-tengah keluarga kita sendiri gitu loh ya. Kita kepada istri kita, kepada anak ya, kepada pembantu, itu minimal kita harus bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab banyak, terutama di zaman akhir seperti sekarang ini ya, kadang-kadang orang ya, terhadap anaknya sendiri aja sudah takut ya. Jadi tahu anaknya tidak sholat, biarkan. Tahu anaknya tidak ngaji, dibiarkan. Tahu pembantunya tidak sholat, dibiarkan. Kadang istrinya tidak melaksanakan syariat, dibiarkan. Nah ini, kalau kita kepada keluarga kita saja tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana kepada orang lain ya. Nah ini ya. Nah, tentunya pertama kali diawali kepada diri kita sendiri gitu loh. Jadi kita ini harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Artinya kita harus ngajak diri kita kepada kebaikan, dan harus mencegah kemungkaran dari diri kita, baru kita kepada keluarga kita akan bisa gitu loh. Kepada anak-anak kita, baru nanti kepada masyarakat kita, demikian ya. Ya, sebab kalau orang sampai ya, tidak melaksanakan hal itu, ini sangat berbahaya. Disebutkan dalam sebuah hadis, mungkin kita semua sudah sering mendengar hadis ini dan hafal ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, katanya. Barang siapa yang di antara kalian melihat satu kemungkaran, kemaksiatan ya, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah merubah dengan tangan, dengan kekuasaan. Ya, bagi orang-orang yang punya kekuasaan ini mestinya apa? Yang punya wewenang untuk merubah dengan kekuasaan ya. Tapi kalau orang tidak punya kekuasaan, fa illam yastati fa bilisani ya. Kalau tidak mampu untuk merubah dengan kekuasaan karena tidak punya kekuasaan, ya dengan lesan, dengan ngasih nasihat, melarang dan sebagainya. Ini. Kalau tidak mampu dengan lesan aja tidak mampu misalnya. Ya, umumnya kita demikian. Ya, umumnya kita ini ya, melihat ya, setiap keluar kita ini pasti melihat berbagai macam kemungkaran, tapi kita ini jarang yang mampu ya nahi mungkar dengan lesan ya. Nah ini kalau tidak mampu ya apa? Fa illam yastati fa biqalbi ya. Kalau tidak mampu harus ingkar dengan hati ya. Berubah dengan hati ya. Tidak setuju ya dengan kemungkaran itu, dan ya mohonkan kepada Allah, berdoa mudah-mudahan Allah merubah ya orang itu menjadi mendapatkan hidayah dan sebagainya. Itu minimal demikian. Jadi selemah-lemah orang mukmin, kata Nabi, wadzalika adaful iman. Demikian itu termasuk iman yang paling lemah. Jadi kalau orang melihat kemungkaran tidak setuju, ingkar ya, terus menjauh dari itu ya. Itu ukuran iman yang paling lemah. Dalam riwayat lain, walaisa wara'a dzalika minal iman mithqalu dzarratin ya. Setelah itu
tidak ada iman, walaupun hanya ya sekecil atom, ya, tidak ada iman, tidak dianggap iman. Artinya bagaimana? Kalau dengan hati saja tidak mau ingkar gitu loh, ya. Alias setuju berarti, ya. Atau senang melihat kemungkaran, senang, ya berarti dianggap tidak ada iman sama sekali gitu loh. Ya. Jadi imannya tidak dianggap sama sekali. Ya. Jadi minimal orang itu bisa ya dianggap masih punya iman, walaupun iman yang paling lemah setiap melihat kemungkaran di mana saja. Ya. Walaupun di tempat yang sangat jauh ya, kita dengar di Jakarta atau di mana negeri lain, atau mungkin kita lihat TV ada kemungkaran, itu tetap harus ada apa? Ingkar, tidak setuju gitu loh. Ya, tidak setuju. Artinya itu. Kalau tidak demikian, ya berarti tidak ada imannya sama sekali. Ya. Itu apa? Nahi mungkar itu, ya, walaupun menurut tingkatannya itu menjadi tanda, ya, kebenaran iman seseorang itu. Jadi minimal, ya, ingkar dengan hati tadi itu, ya. Kalau tidak dianggap iman karena tidak ingkar sama sekali, ya berarti tidak dianggap umat Muhammad, sudah tidak ada baiknya sama sekali sudah. Ya. Itu yang dimaksud ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa. Ya, termasuk ya ciri-ciri umat Muhammad, ciri-ciri umat Muhammad ini di samping amar ma'ruf nahi munkar, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, saling bantu-bantu ya dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala yata'awanuna 'alal ismi wal udwan, dan tidak saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi menolong orang itu dalam kebaikan ya. Termasuk apa? Orang mencegah orang dari kemungkaran itu termasuk menolong gitu. Karena Nabi unsur akhaka zaliman atau mazluman ya. Tolonglah saudaramu baik yang zalim maupun yang ya dizalimi ya. Sahabat mengatakan, "Duh, kalau yang dizalimi maklum Nabi, kita menolong. Tapi kalau yang orang berbuat zalim kok kita tolong ya apa?" Ya, maksudnya apa? Cegah dari kezalimannya gitu loh. Jadi dilarang dari kezalimannya, itu berarti menolong ya. Nolong saudaranya gitu loh. Orang yang mau berbuat zalim dilarang dari kezaliman, itu berarti kita menolong orang lain dalam kebaikan ya. Itu maksudnya demikian. Wa yuqimuna shalah, dan diantara tanda orang mukmin yang dianggap khairu ummatin tadi loh ya, umat Muhammad yang paling baik tadi itu, diantara cirinya wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah, benar-benar menjaga salat dan menunaikan zakat ya. Jadi ini ciri umat Muhammad yang khairu ummatin tadi itu. Dan ini ciri-ciri ini sudah dicantumkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah dalam kitab-kitab suci terdahulu, dalam kitab Taurat, kitab Injil, itu sudah ada. Ciri umat Muhammad itu diantaranya ahli ruku, ahli sujud ya. Artinya menjaga salatnya. Menjaga salatnya. Itu tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min rabbihim. Ya, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum bil Injil. Jadi demikian itu artinya sifat-sifat umat Muhammad, ahli rukuk, sujud, ahli salatnya. Itu sifat-sifat mereka yang dicantumkan dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil ya. Makanya besok ketika terjadi hari kiamat ya, umat Muhammad itu ada tandanya yang sehingga Nabi itu tidak repot-repot mencari umatnya. Kata Nabi dalam sebuah hadis, "Inni la'arifu ummati min baini sa'il umam yaumal qiyamah." Ya. Sesungguhnya aku pasti mengetahui satu persatu umatku itu ya. Walaupun di tengah-tengah umat manusia seluruh dunia, saya tahu satu persatu. Ya. Apa itu? Satu, kata Nabi, "A'rifuhum yu'tauna kutubahum bi aimanihim." Aku mengenal bahwa itu umat Muhammad, umatku, mereka ini ketika menerima pembagian buku catatan, menerima dengan tangan kanan ya. Nah, jadi ini alamat orang yang dicalonkan ahli surga gitu ya.
Orang-orang yang menjadi calon ahli surga itu ketika menerima buku catatan dengan tangan kanan, itu pasti umat Muhammad ya. Tidak ada umat Muhammad yang menerima kitab dengan apa? Tangan kiri ya. Nah ini. Kemudian yang kedua, wa'arifuhum bisimahum fi wujuhim min atharis sujudnya. Aku mengenal bahwa itu umat Muhammad, umatku, karena di keningnya, di dahinya itu ada tanda bekas sujud. Jadi orang-orang yang ahli menjaga sholat, besok itu oleh Allah dikasih tanda di keningnya itu ya, ada tanda bekas sujud di hari kiamat besok. Sehingga Nabi tidak usah repot-repot, itu umatku, umatku, karena ada tanda stempel bahwa orang ini benar-benar menjaga sholat ya. Kemudian yang ketiga, wa'arifuhum binurihim yas'a baina aydihim. Aku mengenal bahwa itu umat Muhammad, di hadapannya itu ada cahaya ya. Jadi nurum yas'a bainaihim, cahaya mereka itu berjalan di hadapan mereka ya. Ya, salah satu yang disebutkan dalam kitab ini ya, yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Jadi ciri umat Muhammad itu selalu menjaga sholat dan menunaikan zakat ya. Jadi kalau orang dalam hidup ini tidak menjaga sholat atau sering lalai sholat, ya jangan mengharap jadi umat terbaik, jangan mengharap akan diaku sebagai umat Muhammad ya. Wa yatawasawna bil haqqi was sabr, dan termasuk ciri-ciri umat Muhammad yang baik itu saling berwasiat ya, dengan kebenaran dan kesabaran. Jadi saling, ini menunjukkan bahwa umat Muhammad itu benar-benar saling cinta, saling sayang ya. Sebagaimana yang disebut dalam ayat lain, ruhama'u bainahum ya. Jadi ciri umat Muhammad saling berkasih sayang dengan sesama umat Islam ya. Salah satu wujud kasih sayang itu saling ngasih nasihat gitu loh. Kalau kawannya salah dinasihati ya. Ya, kalau kawannya tidak sabar dinasihati supaya sabar dan lain sebagainya. Wa yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna fillahi laumata laim ya. Dan di antara ciri umat Muhammad itu mau berjihad membela agama Allah, berjuang untuk menegakkan agama Allah ya, menurut ya, kedudukan masing-masing, menurut kemampuan masing-masing. Mungkin berjuang dengan hartanya, berjuang membela agama Allah dengan ilmunya, dengan apapun ya yang bisa digunakan untuk jihad fisabilillah. Wala yakhafuna billahi laumata laim bin ahli zayghi wal khidlan, dan tidak takut di dalam membela agama Allah itu terhadap cacian orang yang mencaci. Biar dicaci siapa saja, yang penting Allah tidak mencaci saya, yang penting Allah senang kepada saya membela agama Allah. Itu di antara ciri umat Muhammad demikiannya. Tidak takut cacian orang yang mencaci dari orang-orang yang menyeleweng, min ahli zayghi wal khidlan. Jadi tidak takut akan cacian orang yang suka mencaci dari kelompok orang-orang yang ahli menyeleweng dan orang yang tidak mendapatkan pertolongan Allah. Itu khidlan, itu orang yang tidak mendapatkan pertolongan Allah, itu yang suka mencaci orang. Orang yang justru kadang-kadang memperjuangkan agama Allah dicaci ya. Fama yasuddu an sabilillah wa yalumu 'alal qiyami biwajibi haqqillah illa alladhina haqqat 'alaihimul kalimatu minallahi bisyaqawati wal khusran ya. Tidak mencaci ya, pelaksanaan kewajiban terhadap hak Allah, artinya tidak ada yang mencaci akan perbuatan membela agama Allah, dakwah kepada Allah, illa alladzina haqqat alimul kalimah minallahi bisyaqawa wal khusran, kecuali orang-orang yang telah tetap ya, yang telah ditetapkan pada orang itu catatan celaka dan merugi. Jadi kalau orang itu sudah ada catatan celaka, catatan rugi, itu hidupnya selalu menghalang-halangi kebaikan gitu. Selalu ya, tidak suka sama orang-orang yang berbuat baik. Itu berarti alamat orang ini memang catatannya catatan celaka, naudzubillah min dzalik ya. Ya, orang ini persis walaupun manusia tapi sebenarnya mereka ini dikatakan asyayatin ya, karena
Kata Allah, yang namanya setan itu ada dua, ya. Ada setan jin dan ada setan manusia. Setiap nabi, setiap ya para penerus perjuangan nabi itu pasti ada dua ini. Ada musuh dari bangsa jin maupun setan manusia. Walikulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Kata Allah, setiap nabi itu pasti punya musuh, setan-setan jin dan setan-setan manusia, ya. Setan-setan manusia siapa? Ya, siapa saja yang menghalangi dakwah Islam, siapa saja yang membenci, ya, orang yang memperjuangkan Islam, siapa saja yang justru menjadi penghambat dari perjuangan Islam, itu berarti setan-setan yang menjadi musuhnya Allah, musuhnya para nabi. Itu. Wal khizyi wal hawan. Jadi orang yang suka menghalangi kebaikan, menghalangi dakwah, menghalangi perjuangan Islam, itu ya di samping memang sudah ada catatan celaka, catatan merugi dan catatan al khizyi wal hawan, hina dan rendah. Ya. Sebaliknya wala yatajarradu li nushi ibadillah wa da'watihim ila babillah illa alladziina sabaqat lahum minallahil husna. Ya. Tidaklah ya tajarrud itu tidak memusatkan perhatian, ya, tidak memurnikan ya pikirannya untuk memberi nasihat kepada hamba-hamba Allah, ya, untuk dakwah, untuk memberikan nasihat kepada hamba-hamba Allah dan untuk mengajak mereka ke pintu rahmat Allah, illal ladzina sabaqat lahum minallahil husna bisa'adah wal aman, kecuali orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah catatan terdahulu, catatan baik, catatan bahagia, catatan aman, wal fauzi war ridwan, catatan mendapatkan keberuntungan dan keridhaan Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang sudah ditetapkan oleh Allah catatan di zaman azal, itu termasuk orang-orang yang dicatat baik, bahagia, aman, beruntung dan mendapat keridhaan Allah. Amin ya rabbal alamin, ya. Jadi kalau orang itu sudah catatannya baik, senang gitu loh pada kebaikan, senang sama orang yang memperjuangkan Islam, mau membela orang yang memperjuangkan Islam, itu berarti catatannya catatan baik gitu. Dan mereka ini katanya ulaika warasatun nabiyyin, ya. Mereka itu adalah pewaris-pewaris para nabi, ya. Jadi karena para nabi itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mewariskan dakwah ini, ya. Jadi dakwah, ajak-ajak orang pada Allah, pada Islam, pada kebaikan, melarang orang dari kebaikan, itu warisan para nabi dan para rasul gitu loh. Jadi siapa yang melaksanakan ini berarti ya mendapatkan warisan para nabi, para rasul itu, ya. Berapa banyak kita mendapatkan ya warisan nabi itu, ya tergantung berapa persen, ya, di antara waktu kita yang kita gunakan untuk memperjuangkan agama Allah gitu loh. Jadi, makin banyak ya waktu yang kita habiskan untuk memperjuangkan agama Allah, berarti makin banyak mendapatkan warisan dari para nabi, ya. Nah, kalau orang itu tidak ada andil sama sekali ya pada Islam, ya, dakwah Islam, perjuangan Islam, ya berarti tidak dapat warisan dari para nabi itu. Wa a'immatul muttaqin, dan mereka ini artinya orang-orang yang selalu mengajak manusia kepada Allah, kepada kebenaran, kepada yang diperintahkan oleh Allah. Mereka ini yang menjadi pemimpin-pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Para pemimpin orang-orang yang bertakwa, wa khiyaratu rabbil alamin, dan menjadi orang-orang pilihannya Allah, Tuhan semesta alam. Jadi orang-orang pilihannya Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kalau orang itu kepingin jadi orang-orang pilihan Allah, ya harus ya, mau meneruskan perjuangan para nabi itu, yaitu dakwah. Ya, jadi dakwah itu tidak harus orang kiai atau orang yang banyak ilmunya, ndak. Ya. Kita punya ya, walaupun satu kata dua kata, ya menasihati orang atau mencegah orang dari itu namanya dakwah, ya. Jadi tidak harus
orang punya ilmu yang banyak, tidak ya. Jadi kita menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan, nasihat atau melarang orang dari kejelekan, menyuruh orang berbuat baik, itu namanya dakwah ya. Bahkan di antara sekian banyak macam dakwah itu, dakwah yang paling diharapkan keberhasilannya ya, adalah dakwah bilhal ya. Dakwah bilhal, jadi bukan tidak pakai ngomong, tapi dia ngasih contoh yang baik. Itu yang justru yang sering dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu adalah dakwah bilhal ya. Dan ini terutama di zaman akhir sekarang ini ya, itu lebih berhasil dakwah bilhal gitu ya. Artinya ya, cara bahasa Jawa itu kakean cocot istilahnya, meneng tok tapi kayak contoh sing api, itu justru orang lain seneng mencontoh gitu, terutama orang tua kepada anak ya. Orang tua kepada anak senajan ndak usah menyuruh nak ngaji yo nak awakmu sing sergap, tapi wong tuane sergap ngaji ya otomatis gitu. Tapi wong tuane nyocot terus ngaji yo awakmu, wong tuane ndak pernah ngaji sama sekali ya. Salat to jamaah kono nak ya. Tapi dirinya sendiri ndak pernah jamaah, ya ndak bisa. Jadi dakwah itu apa? Yang berhasil justru apa? Ngasih contoh. Itu namanya dakwah bilhal, itu lebih mengena daripada hanya dengan ucapan tapi tidak ada wujud prakteknya, tidak ada ngomong tok. Ini justru kadang-kadang ya ditantang. Ini diantara yang masih bisa kita baca, belum selesai, ini masih pembukaan, belum masuk pembahasan ini. Mudah-mudahan kita dapat barokah dari Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad menjadi orang yang bisa meneruskan perjuangan para Nabi Muhammad, para Nabi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Amin. Sil Fatihah.